Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pertemuan kita yang ketiga ya. Setelah pertemuan pertama kemarin kita membahas mengenai gerak benda, pertemuan yang kedua kemarin kita membahas mengenai sistem gerak pada manusia, baru rangka dan sendi. Nah, pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas mengenai komponen lain dari sistem gerak pada manusia, yaitu otot. Nah, kalau kemarin rangka atau tulang itu sebagai alat gerak pasif ya. Nah, otot itu sebagai alat gerak aktif. Kenapa sebagai alat gerak aktif? Karena dia bisa berkontraksi dan berelaksasi. Nah, otot ini terdiri dari otot lurik atau otot rangka. Kenapa disebut lurik? Karena penampakannya seperti lurik, ada hitam, ada putih begitu ya. Kemudian kenapa dia disebut otot rangka? Karena dia menempel pada rangka. Lalu ada otot jantung, tentu saja pada jantung, dan otot polos. Nah, otot polos ini berada di seluruh organ dalam kecuali jantung. Kenapa kecuali jantung? Karena jantung memiliki ototnya sendiri. Kita lihat, ini adalah otot jantung. Penampakannya seperti ini, dia punya lurik-lurik ya, ada bagian hitam, bagian gelap, dan bagian terang. Kemudian bercabang dan inti selnya banyak. Sedangkan otot polos salah satunya berada di usus ya, di organ dalam lain juga otot polos ya. Dia hanya memiliki satu inti dan berbentuk gelendong seperti ini. Nah, yang ini otot rangka atau otot lurik, selain warnanya hitam dan putih, gelap dan terang, dia juga memiliki banyak inti tetapi tidak bercabang. Nah, kalau otot rangka ini sifatnya disadari. Kita kan kalau misalnya menggerakkan tangan disadari ya. Kemudian kalau misalnya otot polos dan otot jantung itu tidak disadari. Kebayang kalau misalnya kita menggerakkan jantung tapi harus disadari bergerak gitu, berdenyut kan luar biasa ya. Tapi Allah Tuhan kita menciptakan otot yang tidak harus diperintah. Oke, kita lanjutkan. Yang ini ada cara kerja otot. Nah, yang tadi yang disadari itu adalah otot rangka, sedangkan yang tidak disadari itu adalah otot polos dan otot jantung. Cara kerja otot itu juga ada yang sinergis atau bekerja bersama-sama. Contohnya adalah otot pronator teres dan otot pronator quadratus. Pronator itu yang ini ya, yang ada di lengan bawah, otot pronator ya, yang menimbulkan gerakan menelungkup dan menengadah pada telapak tangan. Kemudian ada kerja otot yang antagonis. Kalau tadi sinergis itu bekerja bersamaan, kalau antagonis ini bekerja berlawanan. Yang satu relaksasi, yang satu kontraksi. Nah, ada beberapa macam kerja otot antagonis, contohnya fleksi dan ekstensi. Fleksi dan ekstensi, ya, ekstensi memanjangkan. Kemudian ada abduksi. Abduksi itu menjauhkan lengan dari tubuh, dan aduksi ada pronasi dan supinasi, juga ada depresi dan elevasi. Nah supaya kalian ingat, ada gerakannya ya, sebentar agak menjauh sedikit. Nah, elevasi, depresi, abduksi, ekstensi, fleksi, supinasi, pronasi. Nah, begitu supaya kalian ingat mengenai gerakan-gerakan otot-otot antagonis. Nah, ini ada gangguan dan kelainan pada sistem gerak ya. Yang pertama, ini gangguan pada tulang belakang. Yang ini ada lordosis ke depan, ada kifosis ke depan ya. Kalau yang ini ke belakang, lordosis, ada skoliosis ke samping, dan ini ada sikap duduk yang benar. Kemudian ada kondisi rakitis di mana tulang kaki itu membengkok membentuk huruf O atau X. Nah, selanjutnya ada fraktura atau patah tulang nih ya. Ada artritis atau pembengkakan pada sendi, dan ada artropi, pengecilan otot. Baik. Itu saja untuk penjelasan kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.